Jejak sejarah pengkarya seni tradisional dongkrek khas Kabupaten Madiun mulai terungkap. Seni dongkrek yang dipercaya oleh penciptanya, Raden Tumenggung Prawiradipuro ex-Bupati Caruban, hanyalah sebagai media pengusir roh jahat dan pagebluk yang sempat mewabah sekitar tahun 1880-an. Saya sekarang berada di kompleks makam Raden Tumenggung Prawiradipuro yang pada masanya pernah menjabat sebagai Bupati Caruban. Di kompleks makam Prawiradipuro ini kami akan melihat dari dekat seorang tokoh yang dikenal sebagai pemrakarsa atau pendiri atau penemu seni tradisi dongkrek yang ada di Kabupaten Madiun ini. Mari kita lihat dari dekat seperti apa makam beliau yang musik tradisinya mulai berkembang hingga sekarang. Di sini disebutkan Raden Tumenggung Prawiradipuro. Jadi ini tepat sekali bahwa kompleks makam ini yang kami tuju terkait dengan perjalanan seni tradisi dongkrek yang ada di Kabupaten Madiun. Ya, posisi makamnya berada di sana. Itu sudah ada beberapa peziarah yang datang di makam Raden Tumenggung Prawiradipuro. Ini juga nampak ada juri kuncinya. Nanti akan kami tanyakan sejauh mana kondisi Raden Tumenggung Prawiradipuro yang ada di kompleks ini. Mari ikuti terus. Terkait makam ceritane makam Raden Tumenggung Prawiradipuro ini seperti apa, Pak? Tokoh masyarakat mriki ya. Halo? Tokoh masyarakat Caruban. Oh, ngoten. Iya. Ya, mungkin ya kira-kira perintis desa. Dulu menjabat sebagai apa, Pak? Ya pernah jadi bupati. Bupati. Ya, sini. Bupati Caruban. Ya, Caruban ya. Terus katanya pernah menciptakan seni tradisi dongkrek, Pak. Iya, Gimana, Pak, ceritanya, Pak? itu memang pagebluk dulu untuk mengusir pagebluk itu. Dulu, Iya. dulu untuk mengusir pagebluk. Iya, ya dulu. Ya. Biar tenang masyarakatnya itu buatkan kesenian itu. Nadanya memang nada kalem. Ya main petek ya. Kalau bangunan arsiteknya, Gitu. ya kalau bangunan ya penciptanya. Ini ada dua makam, Bapak. Yang sebelah timur ini makamnya siapa, Pak? Ya itu yang putri. Yang putri lah, yang Prawiradipuro yang bawah itu, Ya. yang nggak ada nisannya itu, Pak. Nggak ada ya, emang nggak mau. Pak, ini sehari-hari banyak yang ziarah ke sini, Pak. Keluarga ini sifatnya makam keluarga. Oh, makam keluarga. Iya, makam keluarga. Ada. Cuman 1 tahun sekali itu ada istilahnya bersih desa. Bersih desa ditempatkan di Ya, sini. ini ya. Ya cuma menghormati Bapak sendiri di sini sebagai apa, Pak? ahli waris. Ahli waris saking Saking yang yang generasi keempat. generasi keempat. Iya. Bisa diceritakan, Pak, dulu dari Raden Tumenggung Prawiradipuro, Lajeng Putra Sinten, Yang Prawiradipuro di Kuncen. Prawiradipuro di Kuncen. Kuncen, Lajeng Terus yang Prawiradipuro. Prawiradipuro makamnya datang ke Ya ini cucunya. Oh, cucunya. Cucunya. Lajeng Nah itu nenek saya. siapa namanya? Prawiradipuro itu. Prawiradipuro kakek tadi. Iya. Kakek nggih, kakek jenengan. Nenek, iya. Lajeng jenengan. Lah jenengan Bukan, bapak. punya berapa saudara, Pak? Ada 6. 6. Iya. Jenengan yang nomor berapa? Yang tengah-tengah. Oh, ngoten. Iya.
pernah diimpeni sesuatu itu? Enggak. Raden Tumenggung Prawirodipuro memiliki 11 anak. Kemudian seni dongkrek dilanjutkan oleh anak kelimanya, Raden Ngabehilo Prawirodipuro yang menjabat sebagai Palang Mejayan, yaitu jabatan setingkat Demang membawahi beberapa kepala desa di Kabupaten Caruban. Jejak Bupati Caruban tersebut dapat ditemukan di sebuah kompleks makam keluarga Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan. Dia dimakamkan berdekatan dengan istrinya, Kedasi, seorang putri asal Bali. Sedangkan makam Raden Ngabehilo Prawirodipuro ditemukan di Makam Umum Kuncen, Desa Sidodadi, Kecamatan Mejayan. Ya, kita sampai pada makam di Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan. Di sini nanti saya akan melihat dari dekat sebuah makam dari Raden Ngabehilo Prawirodipuro, yaitu anak dari Raden Tumenggung Prawirodipuro yang ada di Pasar Burung tadi. Ini adalah anaknya. Dari makam ini nanti akan kita ketahui bahwa Raden Ngabehilo Prawirodipuro itu adalah generasi penerus dari Raden Tumenggung Prawirodipuro sebagai penggagas dari seni tradisi dongkrek, sedangkan Raden Ngabehilo Prawirodipuro ini sebagai penerusnya, sehingga seni tradisi dongkrek itu terus berlanjut hingga sekarang. Seperti apa? Kita lihat dari dekat makam dari Raden Ngabehilo Prawirodipuro. Mari. Kabarnya sehat. Mbah, saged dipun critakne tentang makam Raden Ngabehilo Prawirodipuro ini seperti apa? Ini Palang Mejayan. Palang Mejayan. Palang itu apa? Palang niku sak korwin sak anune lurah ngoten. Oh, sak dhuwure lurah, sak berarti camat. Nggih, perkiraan sak. Kalau sekarang ini camat, Pak ya? Iya, camat Oh, itu. gitu. Nah, ini hubungannya dengan Raden Tumenggung Prawirodipuro sebagai apa nih? Ini ya yang ke-1 ya ini putrane sing sing gadah niku lho. Dongkrek Mejayan. Dongkrek. Ya, Iya, Dongkrek Mejayan. Yang etan kali itu kan daleme. Nggih, dan sing kilen kali ini kan sebelah Pasar Manuk niku. Betul. Terus Mbah, ini pada hari apa Mbah biasanya banyak peziarah di tempat ini? Malam Jumat. Malam Jumat apa? Iya, Setiap malam Jumat. Ini peralunnya Jumat Pahit. Jumat pagi. Undahan malam Jumat Pahit. Untuk sehari-hari? Ya biasa hari biasa, malam Jumat, malam Senin biasa. Mbah, jenengan tak pernah nopo kali Raden Ngabehilo Prawirodipuro Niki sanes kula cuma ngeramut nggih, alhamdulillah. ngabdi. Nggih, juga Juru Bapak. kunci nggih. Tadi sedang bersih-bersih. Iya, bersih-bersih. Wah, saya boleh ke dalam? Bang masuk. Ya, ini makam ini lain daripada yang lain. Ini adalah makam dari Raden Ngabehilo Prawirodipuro. Ya, sebagaimana tertera di dalam tulisan ini hanya berupa apa ya istilahnya, seperti lengsengan biasa itu. Kalau yang lain kan berupa ada seperti yang di belakang, yang di luar tadi ada nisan dan sebagainya. Ini hanya berupa lengsengan. Ini lain daripada lain. Untuk sejarah dari Prawirodipuro ini akan saya tanyakan kepada seorang penelusur sejarah ya, yang memiliki data lengkap, yaitu Aris Trio Effendi, yang setiap
hari menelusuri sejarah-sejarah yang ada di Jawa Timur. Seperti apa nanti ceritanya akan saya cari tahu. Raden Ngabeilo Dipuro ini yang dimakamkan di Pakuncen ini memang tanah berdikan pada era Mataram Islam. Tanah berdikan. Tanah bebas pajak era Mataram Islam. Nah, dia seorang keluarga besar dari Raden Temenggung Bupati, otomatis beliau juga berhak untuk dimakamkan di sini ketika meninggal dan keluarganya. Terus beliau ini masih kerabat dari putra dari seorang Raden Temenggung atau Bupati Caruban yang bernama Raden Temenggung Prawiro Dipuro yang ada di sebelah utara sana, makamnya sana di Pakuncen juga bentuknya sama. Nah, beliau itu putra dari beliau, penerus. Jadi Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro ini putra dari Raden Temenggung Prawiro Dipuro. Nah, beliau ini meneruskan jejak perjuangan dari orang tuanya. Mulai dari orang tuanya itu sudah diprakarsai cara membuat seni budaya. Satu contoh memprakarsai tentang adanya seni dongkrek. Nah, Raden Temenggung Prawiro Dipuro ini yang pertama kali memprakarsai. Nah, prakarsai bentuk dan musiknya dan lakonnya dan mainnya dan fungsinya. Akan tetapi ketika pelaksanaannya dan penerusnya ini diteruskan oleh putranya yang bernama Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro hingga sampai beliau wafat di sini. Tapi di sisi lain ketika di wilayah sekitar Caruban sini ada pagebluk, pagi sakit sore mati, dan itu hampir tiap hari, dan itu membuat resah oleh masyarakat. Akhirnya beliau seorang ulama juga, seorang tokoh ulama atau tokoh masyarakat. Akhirnya beliau berkeinginan untuk bagaimana caranya pagebluk atau itu sirna hilang dari masyarakat itu. Akhirnya alat maupun musik maupun alat ini digunakan untuk mengusir biar sirna penyakit pagebluk ini yang selama ini sudah banyak yang meninggal. Akhirnya dengan adanya seni budaya dongkrek ini, akhirnya Allah atau Tuhan itu memberikan kesembuhan oleh warga. Akhirnya seni dongkrek ini terkenal sebagai bisa membuang penyakit warga. Akhirnya hingga sekarang terkenal sebagai Raden Ngabeilo Prawiro itu terkenal sebagai orang sakti, bisa menyembuhkan masyarakat yang terkena dampak penyakit kalau sekarang pagebluk lah sekarang. Seperti itu. Pagebluknya kira-kira seperti apa ya? Pagebluknya itu informasi dari masyarakat sendiri ya. Jadi kalau seandainya sakit panas, flu, paginya itu nanti sorenya meninggal. Sorenya sakit, paginya meninggal. Seperti kondisi sekarang. Ya. Dan informasinya itu keluarganya ketika tahu-tahu pulang dari sawah atau pulang dari ladang ya, kelihatannya sehat. Tapi ketika sampai rumah kecapean, sakit, besoknya meninggal. Jadi bisa diusir dengan media musik tradisi dongkrek tadi, ya, seperti itu yang berkembang sampai sekarang. Yang cerita gini seperti itu. Mas, kalau boleh tahu, berdasarkan data nih Mas Aris ini kan lengkap. Iya. Itu kisaran tahun berapa, Mas? Kalau dari lihat literaturnya, ayahnya itu kan Raden Temenggung Prawiro Dipuro ini 11 akhir meninggal. Akhirnya mempunyai putra itu Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro ini, dia menjalani meneruskan seni ini sampai hingga 1800 akhir. Itu seperti itu. Kalau Raden Temenggung Prawiro Dipuro tadi kan pernah menjabat sebagai Bupati Caruban, sedangkan Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro ini menjabat sebagai apa? Kalau sekarang camat ya. Kalau dulu itu sesuai data Palang yang saya pegang itu ya. Iya. Jadi Palang itu sebenarnya itu Demang.
Nah, Demang itu biasanya memimpin satu desa ya. Tapi ini kalau ada tambahan Palang, pangkat Palang, berarti beliau membawahi beberapa desa. Beberapa desa yang ada di wilayah sekitar sini atau 6 sampai 7 desa. Itu pangkat lurah atau kepala desa yang memiliki bawahan itu lebih dari 1, itu namanya Palang. Jadi Mbah Palang kalau orang sini manggilnya. Bisa diceritakan tentang terah-terahnya mulai dari Raden Tumenggung Prawiro Dipuro sampai Lo Prawiro Dipuro tadi, masih ada terah yang lain? Masih, yang jelas terah beliau itu turun dari Mangkudipuro kedua, terus kakeknya Mangkudipuro itu so? Mangkudipuro itu orang tua dari kakeknya. Oh, Nah, gitu. kakeknya dari Raden Ngabelo Prawiro Dipuro ini, dia itu ada terah yang akhirnya ke atas itu nanti ke kerajaan Mataram Islam hingga sampai Berarti ini Majapahit. eranya ke Mataram Islam. Mataram ya? Islam, jadi tanah berdikan sini itu eranya Mataram Islam. Jejak lain dari Bupati Caruban dan Palang Mejayan adalah berupa bangunan rumah kuno dekat makam Raden Tumenggung Prawiro Dipuro. Rumah berbahan tiang penyangga kayu jati dan tembok sayatan bambu tersebut dihuni oleh menantu, anak keturunan Bupati Caruban. Dari Madiun, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.